Akhirnya Denny nggak ngejawab satu kata pun gitu, tapi tetap keadaan emosi gitu. Akhirnya dia keluar pakai motor dan pergi lagi gitu, entah kemana. Dan singkat waktu keesokan harinya pun Mary siap-siap buat kerja gitu, itu Denny belum pulang juga gitu. Jadi semalaman ketika mereka cekcok berantem, itu Denny nggak pulang-pulang lagi gitu. Dan tapi ternyata ketika pas Mary pas banget baru berangkat, ternyata Denny pulang gitu. Tapi Denny juga nggak banyak bicara, nggak banyak ngomong, dia nyuekin Mary dan langsung tidur. Akhirnya Mary berangkat kerja sendiri. Dan singkat waktu ketika istirahat di tempat kerja gitu, pasti dong namanya juga istirahat kerja pasti ada ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul, gosip lah sana sini lah, ngomong ke mana-mana lah gitu, perempuan apalagi. Di antara mereka yang udah nikah itu kan hanya Mary saja kebetulan. Jadi ada salah satu teman yang tanya-tanya itu, gimana nikah enak gak, sambil ketawa-ketawa senyum gitulah, biasa perempuan ngedongeng atau ngecerita gitu. Ya Mary cuma bilang ya enak gitu, tapi ya dalam rumah tangga pasti ada masalah gitu, itu wajar lah, karena Mary bilang gitu. Di sini Mary masih merahasiakan dan nggak ngobrol sama siapapun tentang Denny yang sekarang, perubahan sifatnya, perlakuan kasarnya itu belum diceritakan ke siapapun. Nah, tapi di sela-sela cerita gitu ada salah satu temannya, sebut saja Momo. Dia tanya itu pipi kenapa kok agak sedikit bengkak, kata Momo ke Mary gitu. Mary menjawab, ya enggak, ini lagi sakit gigi katanya. Terus Momo jawab juga, tadi makan kok kayak biasa-biasa aja gitu. Mary jawab, ya enggak terlalu sakit sih, masih bisa dipaksain aja gitu. Karena pekerjaan karena mereka anak-anak kesehatan, kerja di klinik, khususnya Momo pasti paham dong tentang dasar-dasar soal sakit gigi dan penyakit-penyakit umum lainnya gitu. Momo jawab gitu, bengkak sakit gigi enggak gitu kok, itu sampai bengkaknya ke atas gitu katanya, dan agak kemerah-merahan itu. Ya di sini Mary tetap ngejawab ya lagi sakit gigi gitu, dan pokoknya alibinya kemana-mana lah gitu. Akhirnya yang mereka juga nggak memperpanjang soal inilah gitu, karena ya emang mereka itu ya percaya gitu, oh Mary lagi sakit gigi aja gitu. Singkat waktu sore pun tiba dan Mary pulang sendiri seperti biasa. Dan ketika nunggu angkot mau pulang gitu, ternyata di sini nunggu angkotnya itu bareng dengan sebut saja Pia gitu, teman satu kliniknya. Jadi Pia juga naik angkot gitu, dan kebetulan bareng gitu dengan Mary gitu. Ngobrol-ngobrol gitu, sempat tuh Pia tanya gitu, kenapa sekarang Denny kok nggak antar jemput kamu lagi Mer, katanya nanya gitu. Mary menjawab, dia kerja suka pagi-pagi banget berangkatnya, sibuk juga, jadi ya nggak keburu nganterin gitu. Sorenya juga sering lembur, jadi ya nggak sempet jemput katanya gitu. Lemburnya juga sampai malam, jadi ya wajar nggak bisa ngejemput, bilang gitulah Mary intinya. Pia jawab lagi dong, waduh kamu hebat ya bisa kuat, kalau aku udah bete gitu, waktu habis karena kerja nggak ada waktu berdua, sambil ketawa gitu. Ya di sini Mary cuma bisa senyum aja gitu. Singkat cerita, hari-hari berlalu, Denny dan Mary masih dalam keadaan yang tidak baik-baik aja. Sering-sering berantem, sering-sering cekcok, minim komunikasi, marah-marah terus gitu. Dan di sini Denny masih sering minta-minta uang gitu, dan ngebentak dengan kata-kata kasar, dan kadang main fisik juga, tampar. Itu sudah bukan hal yang aneh bagi Mary gitu. Jadi di sini ngebentak-bentak, ngomong kasar sama nampar itu sudah makanan hampir setiap hari gitu. Hingga puncaknya gitu, suatu waktu Mary merasa lelah dengan semua ini gitu, tertekan dengan sifat Denny yang sangat-sangat tidak membuat Mary nggak nyaman gitu. Ya jangankan membuat Mary nggak nyaman, terus semua orang pun itu, semua wanita pun jika punya pasangan kayak Denny ya pasti nggak nyaman lah gitu. Hari demi hari juga Mary makin pucat, makin kucel, dan semakin banyak melamun gitu. Di sini teman-temannya juga mulai sadar, mulai ngeh gitu dengan perubahan-perubahan dari Mary gitu. Hingga ada salah satu temannya yang negur gitu,
Mer, kok makin hari kamu makin lesu ya? Kamu sakit gitu, belum sembuh-sembuh. Dan itu kok mata kamu kayak yang habis nangis lama ya? Kok agak bintik gitu katanya. Dan akhirnya ketika istirahat teman-temannya nyamperin Mary semua tuh dan mencoba tanya baik-baik gitu, karena ya sesama perempuan berteman cukup lama pasti ada perasaan sesuatu yang yang bisa feeling gitu, pasti ada sesuatu gitu. Dan teman-temannya itu sangat-sangat peduli gitu. Kenapa Mer? Coba cerita. Ini bukan kamu yang dulu, kamu beda banget kok akhir-akhir ini. Pasti ada sesuatu ya. Kalau punya masalah jangan dipendem, coba cerita apapun masalahnya gitu. Kita kan teman gitu, pasti kita akan bantu. Ya mereka semua menanya ke Mary baik-baik lah gitu, supaya Mary juga bisa cerita gitu. Karena ini sangat-sangat makin hari tuh Mary makin bener-bener kelihatan perbedaannya gitu. Makin kucel, makin banyak ngelamun gitu, ada sesuatu lah pasti. Dan di sini Mary tanpa ngomong tanpa langsung nangis gitu. Dan akhirnya temennya itu makin simpati gitu, makin yakin ini pasti ada sesuatu gitu katanya. Akhirnya temannya coba menenangkan, coba pelan-pelan berbicaranya, intinya menenangkan Mary lah yang penting supaya nangisnya reda dulu. Dan akhirnya Mary mau cerita tapi setelah pulang kerja katanya. Dan akhirnya istirahat pun selesai, mereka semua kembali kerja masing-masing. Singkat waktu sore pun tiba. Dan ternyata teman-temannya Mary mengajak Mary ke sebuah kafe lah untuk berceritanya supaya lebih nyaman gitu. Karena kan gak mungkin cerita di tempat di klinik karena banyak orang juga gitu, banyak pasien juga. Dan singkat waktu mereka udah kumpul, udah sampai kafe tuh, udah kumpul, udah siap-siap lah gitu. Akhirnya di sini Mary cerita sedetail-detailnya gitu dari awal sampai akhir gitu. Apa yang Mary alami, apa yang terjadi pada Denny, dan apa yang terjadi pada hubungan mereka gitu. Dan sudah pasti dong mereka temannya, bisa disebut temannya Denny ketika masih dikerja di klinik itu sangat-sangat kaget dan nggak percaya juga gitu. Denny yang orang baik, orang yang benar-benar sopan, tapi kok malah menjadi seperti ini gitu. Seperti mereka percaya nggak percaya gitu. Tapi ya buktinya Mary sekarang hasilnya gitu, hasil dari Denny yang sekarang gitu. Jadi mereka sangat yakin bahwa ya Mary itu berbicara benar gitu, nggak bohong, nggak mungkin salah gitu. Sempet tuh Pia nanya gitu, emang Denny kalau keluar malam itu suka kemana gitu. Mary bilang ya nggak tahu. Pia menjawab lagi gitu, kenapa nggak tanya gitu. Ya di sini Mary bilang ya takut lah, banyak bicara sama Denny pasti Denny juga bakal makin marah gitu. Dan pokoknya sepanjang cerita ya Mary itu sambil nangis, sambil sedih gitu. Temennya juga terus menenangkan gitu. Sempet tuh temennya itu nyaranin bahwa ya kenapa nggak cerita aja, bilang aja ke orang tua gitu, orang tuamu atau orang tua Derry gitu. Tapi Mary di sini nggak mau katanya, entah apa alasannya gitu. Tapi di sini Mary tahan dulu, nggak nyerita ke orang tua mereka masing-masing gitu.